Polda Metro Jaya, KPU Provinsi DKI Jakarta, dan Bawaslu DKI Jakarta mengeluarkan maklumat bersama menjelang pemungutan suara Pilkada Putaran 2, 19 April 2017. Maklumat itu berisikan larangan mobilisasi massa ke TPS saat pencoblosan. Sebelumnya, mobilisasi massa tercium dengan adanya seruan Tamasya Al-Maidah yang tujuannya meyakinkan pemilih Muslim untuk tidak memilih Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Tak hanya kelompok agama penentang Ahok, partai-partai pendukung kandidat juga berencana memobilisasi massa untuk menjaga basis suara mereka. Dengan keluarnya maklumat, mampukah kepolisian mengantisipasi mobilisasi massa sehingga tidak mengganggu psikologis pemilih? Membahas hal itu bersama saya Valerina Daniel, kita akan mendiskusikannya bersama pengamat politik J. Kristiadi dan Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin M. Has. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Robikin. Terima kasih sudah bergabung sama kami hari ini. Saya ingin tanyakan dulu mungkin ke Pak Robikin terlebih dahulu dari PBNU. Ini melihatnya bagaimana dengan adanya seruan Tamasya Al-Maidah? Ya pertama begini. Pilkada itu bagian dari kontestasi politik yang kemudian dalam aras demokrasi seringkali dikatakan sebagai pesta demokrasi. Ya. Namanya pesta itu ya nggak boleh ada serem-sereman, nggak boleh ada rasa takut, nggak boleh ada rasa khawatir, apalagi kalau kemudian rasa takut, rasa khawatir itu menimbulkan atau mengakibatkan hilangnya kebebasan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya atau untuk menentukan pilihannya secara mandiri. Nah itu jelas-jelas tidak boleh. Baik, nah tapi kalau misalnya kita dengarkan dari penyampaian keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua Panitia sendiri kemarin mengatakan bahwa ini sebenarnya hanya untuk datang duduk-duduk saja untuk mengawasi jalannya pilkada, jadi tidak akan ada intimidasi. Menurut Anda bagaimana? Iya, soal intimidasi itu kan tidak sepenuhnya tafsirnya ada di orang yang hendak melakukan sesuatu, tetapi juga pada orang-orang yang tidak berada di posisi itu. Itulah kenapa kemudian salah satu asas atau prinsip dasar konstitusi kita adalah pengakuan atas kedudukan hukum yang sama, perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam konteks pemilu, dalam konteks pilkada, khususnya dalam menggunakan hak pilih adalah adanya jaminan berupa kepastian kebebasan seseorang untuk menggunakan hak pilih secara mandiri itu. Nah, kalau kemudian misalnya ya Mbak melakukan sesuatu yang menurut Mbak itu wajar-wajar saja, tetapi bagi saya yang berbeda dengan Mbak, itu saya merasa terintimidasi. Maka ini yang kemudian tidak boleh. Negara harus hadir untuk memastikan semua orang bisa menggunakan hak pilihnya secara merdeka. Ini penting, secara merdeka. Soal pilihannya jatuh di mana, yaitu urusannya masing-masing individu di dalam TPS. Wong kita nggak tahu kok, ngaku dukung si A tapi ternyata milih B juga nggak paham kita. Jadi mari kita jaga kebersamaan dengan cara memberikan kebebasan pada setiap orang untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Oke, baik Pak Kris, Anda melihat sebenarnya apa alasan utama keluarnya maklumat ini? Saya kira alasan utama keluarnya maklumat. Ya, apakah memang hanya terkait maklumat dari Kapolda dan Bawaslu ini dan saya juga kira KPU? Dari sisi perspektif keamanan wilayah dan keamanan individual, ini saya kira pihak kepolisian dan TNI membacanya sudah beberapa bulan sebelumnya. Terus beberapa bulan sebelumnya sebetulnya masyarakat semua juga merasakan semua sebetulnya. Ya, ada yang disebut namanya spiral kebisuan, gitu. Yaitu orang pada takut ngomong. Ada sekarang RT pun kadang-kadang didatangi untuk survei nggak boleh, gitu. Orang takut juga bicara apa ada yang di dalam survei, takut seperti itu. Ada juga memang begitu banyak banjir produksi medsos untuk merangsang rasa permusuhan dan kebencian. Terus rasa itu sudah ada dulu. Psikose itu terjadi. Orang merasa cemas, takut, ya toh, miris itu ada. Nah. Dan cemas, takut, miris itu apa sih suasananya? Suasana dalam rangka apa? Dalam rangka tadi Pak Kiai Robikin menyampaikan itu kan, ini kan pesta demokrasi, kontestasi politik barang biasa.
Menang kalah itu bukan mati hidup, ini cuma 5 tahun jadi, ya kan? 5 tahun jadi, 5 tahun lagi bisa. Terus oleh karena itu memang saya kira tepat sekali bahwa kalau ada persepsi-persepsi seperti itu juga di sebagian publik merasakan itu semua, dan kemudian juga masih akan terjadi suatu gerakan-gerakan massa yang meskipun damai, tetapi tadi sudah ada sebetulnya rasa publik, persepsi publik, rasa cemas, rasa takut, ya toh, kemudian membisu, ya kan? Yeah. Itu semua menurut saya menjadi akumulasi daripada putusan diskresi ini bahwa sebaiknya untuk sementara tidak dulu, supaya betul-betul yang namanya pesta demokrasi itu diikuti dengan damai, dengan nyaman, ya seperti yang dulu-dulu. Kita kan sudah hampir 1.500 kali pilkada, sudah biasa lah sebetulnya. Iya. Nah tapi sekarang ini memang di Jakarta ini sangat spesial karena tentu ada berbagai alasan. Oke. Ya. Apakah alasannya itu terutama terkait dengan tadi adanya rencana untuk Tamasya Al-Maidah ke Jakarta? Sebetulnya menurut saya tidak spesifik itu saja, tapi apakah juga untuk ditujukan kepada calon-calon tapi tadi saya sampaikan bahwa kira-kira sudah 3, 4, 5 bulan ya, itu hawa politik di Jakarta ini menurut saya sudah tidak sehat. Masyarakat sudah kehilangan public ini sudah tidak rasional. Loh, bayangkan bisa di TV bisa mengatakan berdebat secara sangat keras, bisa mengatakan kalau melanggar hukum itu bisa potong tangan gini-gini, ya kan? Akhirnya diperingatkan oleh KPI, ingat nggak? Diperingatkan KPI tidak boleh, jangan lagi disiar ulang ini. Sama secara itu ada seperti itu. Dalam ya kan? salah satu program televisi ya. Jadi oleh karena itu ini mungkin kalau dalam suasana normal tidak ada apa-apa. Suasana normal ada istighosah, ada segala macam, tidak ada apa-apa. Tapi ini ada suasana politik yang memang sudah terlanjur keruh. Rasionalitas publik juga sudah tidak lagi bisa tahan mungkin terhadap provokasi-provokasi yang minor saja, yang kecil saja. Oleh karena itu saya kira tindakan untuk mengamankan pilkada, saya setuju dengan Pak Kiai Rubikin tadi bahwa memang ya sebaiknya negara hadir, ya kan, supaya tidak ada salah mengerti, ya kan, salah mengerti itu kan orang bisa orang bisa ngomong yang sama, kemudian ungkapan-ungkapan yang sama itu kalau nada dan sudah ada persepsi lebih dahulu itu beda-beda rasanya, ya kan. Misalnya orang bilang aduh sakit, aduh ya mengagumi atau yang lain-lain. Itu contoh aja. Kan begitu. Orang yang mengucapkan ataupun nadanya juga bisa menimbulkan apalagi persepsi publik sudah kayak begitu, ya kan. Baik, kalau dari NU sendiri memandangnya keluarnya maklumat untuk pelarangan mobilisasi massa ini sudah tepat untuk bisa memberikan rasa aman itu, Pak Robikin? Ya saya kira iya. Potensi adanya mobilisasi massa itu kan bisa saja tidak aja dilakukan oleh pihak tertentu, bisa juga di pihak lain juga bisa melakukan yang sama. Tentu saja dengan motif dan alasan yang bisa berbeda-beda. Tetapi sekali lagi bahwa kita ini hidup bernegara. Dalam konteks nation state misalnya, maka sudah ada rule of the game yang harus dipegangi oleh seluruhnya dalam konteks untuk memastikan keamanan, agar tertib sosial itu berlangsung, bahkan ketika perhelatan berupa pesta demokrasi sekalipun, maka cukuplah aparat keamanan yang ada di situ. Kecuali pihak-pihak lain hadir atas permintaan aparat keamanan, misalnya untuk kondisi tertentu gitu. Tetapi dalam keadaan tertentu sudah kita serahkan saja kepada aparat keamanan. Apakah polisi, apa TNI, ya sudah kita percayakan pada mereka. Tidak perlu dengan dalih untuk memastikan suara kami, maka kemudian datang dengan atribut tertentu misalnya yang bisa bernada intimidatif. Nah itu yang dilarang. Saya dulu lahir dan berproses cukup lama di pemantau pemilu kayak gitu. Kami tahu betul apa saja yang kemudian berpengaruh pada pilihan-pilihan seseorang. Kira-kira apa saja bentuk intimidasi yang mungkin terjadi dengan adanya mobilisasi massa, Pak Robikin? Ya, coba Anda bayangkan kalau misalnya dalam satu lingkungan di TPS tertentu, misalnya pilihan saya jelas-jelas dari awal A, karena sikap-sikap politik saya misalnya. Kemudian
itu berbeda dari kebanyakan di lingkungan situ. Pada saat saya datang ke TPS ternyata ada sekelompok orang yang pilihan politiknya dari awal jelas berbeda dan perilakunya cukup garang misalnya, tampilannya nampak garang dan sebagainya. Saya kira-kira datang nggak ke TPS kalau saya bukan tipikal orang pemberani? Mungkin ya, mungkin tidak kalau dia. Nah, ya. dalam yang namanya sekali lagi pesta demokrasi harus dibuat happy. Semua orang happy datang ke TPS, tapi happy-nya itu dengan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab untuk kepentingan masa depan Jakarta. Tidak perlu berpikir sesaat. Terus memang tadi Pak Rubikin tadi sangat bijak sekali ya. Yang namanya pakaian, perangkat itu simbol. Kalau orang bawa rencong dengan pakaian yang necis, apalagi gadis cantik pakai rencong, tidak menakutkan. Orang Jogja pakai keris belakang kemana-mana tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian juga orang Jogja kemana-mana bawa keris, ngobat ngabitkan keris begitu, ya kan? Orang jadi takut juga kan, ya kan? Meskipun pada saat kemudian dia dipakai di belakang begitu, wah jangan-jangan dia sudah siap ngobat ngabitkan keris ini, ya kan? Jadi ini ada simbol-simbol yang memang sudah terpatri di sebagian masyarakat. Melihat sesuatu benda itu, benda apa saja, itu bisa menjadi takut. Wah, ya tadi kok ngeri juga ya, kan begitu. Ada seperti itu. Baik, kita masih akan melanjutkan dialog kita ini, terutama mengenai dengan adanya satu perwakilan TNI dan satu polisi di perwakilan ataupun masing-masing TPS. Nanti kita lihat apakah ini sudah cukup strategi untuk mengamankan pilkada. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa.